Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Rama Prakasa, NIM 1908 Saya berasal dari Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video itu mengenai tentang analisis struktur persarafan dalam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Rama Prakasa, NIM 1908 Saya berasal dari Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video itu mengenai tentang analisis struktur persarafan dalam olahraga. Sistem saraf manusia, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, otak atau ensefalon, sumsum tulang belakang, media spinalis. Otak merupakan organ berstruktur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak dikelilingi oleh cairan cerebrosinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Antara belan kiri dan belan kanan otak bisa dihubungkan oleh korpus callosum terdiri dari 100 juta saraf. Yang kedua yaitu analisis struktur organ endokrin dalam berolahraga. Sistem bersarafan dan olahraga. Saat melakukan olahraga, tubuh akan melakukan aktivitasnya seperti berikut. Sistem saraf neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam saraf, yaitu dendrin dan akson atau neurit. Dendrin berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrin pendek. Saat berlari, sistem saraf akan bekerja seperti berikut. Sistem saraf simpatis mempersarafi jantung, kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Sistem saraf parasimpatis mempersarafi jantung, memperlambat kecepatan denyut jantung. Sedangkan pada wanita, gematogenesis dikenal sebagai oogenesis. Hal ini terjadi di ovarium, folikel ovarium. Proses ini tidak menghasilkan sel telur matang sampai masa pubertas. Berbeda dengan laki-laki, masing-masing sel-sel germinal diploid asli atau oosit primer akan membentuk hanya satu sel telur matang. Sistem saraf dan sistem endokrin merupakan dua sistem yang berperan besar terhadap respon dan adaptasi. Kedua sistem tersebut bekerja untuk mengatur kecepatan aktivitas kimiawi di sel berbagai jaringan. Walaupun sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan fungsi inilah yang terjadi terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap orang yang sering berolahraga. Berikutnya yaitu analisis struktur reproduksi pria saat berolahraga. Sistem reproduksi pria adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh di sekitar panggul panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama, memproduksi dan menyimpan sperma. Hal ini diproduksi di testis yang disimpan di skrotum, dapat mengatur suhu sperma yang belum matang, kemudian berjalan ke epidimis kelenjar. Latihan untuk wanita. Jika Anda tertarik mengalami Choregams, pertimbangkan untuk menambahkan satu atau lebih dari gerakan ini ke aktivitas Anda, seperti mengangkat kaki, mengangkat lutut, variasi plank, memanjat tali atau tiang. Meskipun
Choreogam dapat terjadi secara tidak sengaja atau spontan. Ada beberapa trik yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda mengalaminya. Jika Anda bisa fokuskan latihan Anda untuk memperkuat inti tubuh Anda dan gabungkan dengan latihan Kegel. Lakukan 20 menit sampai 30 menit kardio pada awal latihan. Anda juga dapat meningkatkan gairah dan keinginan seksual Anda. Berikutnya yaitu struktur darah dalam melakukan aktivitas olahraga. Olahraga umumnya mengarah pada penurunan tekanan darah. Orang yang aktif secara fisik memiliki risiko 50% lebih rendah mengalami hipertensi daripada orang yang tidak aktif. Tetapi beberapa orang masih memiliki risiko itu meski olahraga teratur. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah saat jantung kita berdetak. Ini diukur dalam milimeter air aksa atau mmHg. Tekanan darah sejatinya dibagi dua angka. Angka atas tekanan sistolik mewakili jumlah tekanan di pembuluh darah kita ketika jantung berdetak. Kemudian angka bawah tekanan diastolik mewakili jumlah tekanan di pembuluh darah saat jantung kita beristirahat di detak jantung. Itulah video yang bisa saya presentasi. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.